Oke, selanjutnya kita belajar tentang bagaimana caranya mewujudkan impian. Nah, ada 5 proses untuk kita mewujudkan impian. Yang pertama ya jelas kita melakukan yang mananya berpikir dulu ya. Jadi ingat ya, impian itu adalah pikiran. Jadi kita berpikir dulu. Nah, dari kita berpikir itu, nah struktur pola pikir kita itu akan meyakinkan kita untuk berucap. Nah, yang kedua itu kita melakukan namanya ucapan. Nah, di mana ucapan ini akan diucap terus-menerus ya kan, sehingga tubuh kita, diri kita akan yakin untuk melakukan yang namanya tindakan atau action. Nah, ini langkah yang ketiga nih, tindakan atau action. Nah, dari tindakan yang kita lakukan terus-menerus, berulang kali, berkali-kali, terus-menerus. Nah, tindakan itu berubah menjadi suatu yang namanya kebiasaan. Nah, ini yang keempat ini adalah kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu yang sudah terbiasa setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nah akhirnya menjadi yang namanya karakter. Nah, karakter inilah penentu yang namanya untuk kita mewujudkan impian. Nah, karakter ini apa nih yang kelima nih? Jadi karakter ini adalah yang memastikan kita ini mewujudkan impian kita atau tidak. Nah, karena apa? Pada akhirnya impian kita tuh pasti akan terwujud. Nah, tinggal bagaimana ya kita berpikir, tinggal bagaimana kita berucap, tinggal bagaimana kita bertindak. Nah, bagaimana kita menjadikan tindakan itu kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah karakter, di mana karakter itulah yang membuat kita mewujudkan masa depan kita. Dan ingat, kondisi kita sekarang itu adalah akibat pikiran kita di masa lalu. Nah, kita bisa kasih contoh beberapa di sini. Contoh seperti adalah Albert Einstein. Albert Einstein itu saat kecil ya pernah dikucilkan ya karena dianggap wah ini orang ini cacat mental nih dan tidak bisa bersekolah secara normal. Nah, lalu ya dia gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Jadi seorang jenius Albert Einstein itu pernah gagal masuk di perguruan tinggi. Cuman ingat dari pikirannya, ucapannya, tindakannya, kebiasaannya dan karakternya, Albert Einstein sekarang yang menjadi salah satu ilmuwan yang paling jenius ya yang sampai detik ini masih dikenang namanya. Kemudian ada Isaac Newton. Isaac Newton ini sebelum menjadi penemu hukum Newton, ia pernah ya tidak bisa belajar dengan baik dan dianggap bodoh ya, diejek dan dibully sama teman-temannya, dipukuli ya karena apa ya mungkin orangnya aneh gitu ya. Ngapain ya menemukan ini, menemukan itu. Nah, cuman ya karena di sini ya sekali lagi ya dari pikirannya Isaac Newton itu juga dia pengen mewujudkan sesuatu, akhirnya ucapannya juga, akhirnya tindakannya juga, akhirnya kebiasaan juga dan karakternya ya membuat dia menjadi salah satu penemu yang namanya hukum Newton. Nah, yang terakhir ini ada Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison itu pernah dianggap gurunya ya. Dia ini murid yang sangat terbelakang ya, sering tertinggal. Dia juga tidak pintar, bahkan ya dia ini dianggap nggak berbakat. Dia juga pada saat menemukan bohlam ya, bola lampu yang kita tahu sekarang, itu mengalami kegagalan lebih dari 9.000 kali dalam percobaan penemuannya. Tapi sekarang siapa yang nggak tahu Thomas Alva Edison itu penemu lampu. Jadi ingat ya, semua yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, tindakan, kemudian kita biasakan dan jadi karakter itu akan mewujudkan impian kita. Jadi dipastikan lagi ya kita bisa belajar dari sosok-sosok ini. Ya semoga impian kita bisa terwujud semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.